tidak beroperasi. Di rumah kami tiang keluarga mriki dadi alas grumbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua teman-teman, Purworejo kembali hadir menyuguhkan jejak-jejak peninggalan Belanda di Kabupaten Purworejo. Kali ini kami ingin melihat dari dekat lokasi instalasi pembangkit listrik yang pernah dibangun di kawasan Balitono, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo. Listrik ini sendiri menyala di tahun 1926. Sayang sekarang kondisinya tidak lengkap lagi karena bangunan yang ada dihancurkan saat ada pendudukan Jepang. Sedang ada di saluran Kedung Putri dari aliran utama Sungai Bogowonto, dibangun di era Cokronegoro, yang itu ada pintunya itu memang untuk pembuangan air saat banjir. Sementara yang agak kecil ini yang digunakan aliran untuk dulunya menggerakkan turbin untuk listrik. Nah, untuk yang sepanjang bekas saluran ini, maksudnya saluran dari pintu air yang keluar dari saluran Kedung Putri yang menuju ke mungkin bisa dikatakan turbin yang ada di bawah sana, itu tempatnya digunakan untuk kolam dan segala macam oleh warga. Sebenarnya ada pembatas juga yang di bagian atas tadi sempat ada yang berkawat, cuma untuk yang bawah sudah tidak ada lagi. Coba nanti kita akan lihat lebih ke bawah sana lagi ada apa. Yang hanya berjarak sekitar 2 meter dari pintu utama, sekarang ini tampak ini saluran pembuangan baru yang bangun mungkin saja masih Pemkab Purworejo ya, untuk tujuannya untuk pelimpasan air saat saluran Kedung Putri debitnya naik, sehingga kan banjir tidak akan mengarah ke dalam kota. Cukup menarik memang kawasannya. Nanti kita akan lebih jauh lagi ke dalam. Jalan-jalan di sini pasti sebaiknya mampir dulu di warung ini. Nah, kita nanti mau beli rokok, beli makanan, minuman. Nah, sini nanti di dalam, karena ya sedikit-sedikit mistis tampaknya tempatnya. Dibawa ke Jepang, digunakan lagi entah buat apa, karena besinya yang diambil. Ya, ini kanan kiri dimanfaatkan untuk mungkin sebelah kiri. Ini air dari saluran itu cukup menarik juga. Kita menuju ke titik lokasi. Balitono sendiri ini merupakan pemukiman lumayan padat, kampung di perkotaan. Nah, ini mungkin bangunan yang diceritakan Pak Mustafa tadi, yang pernah dibangun cuman dibongkar lagi, bukan dilarang. Ini mungkin kita pakainya mungkin dulu saja ya, karena memang belum ada, atau mungkin memang digunakan warga ya, cuman dilarang oleh apa PLN yang bangun gitu loh. Tapi ini bangunan baru. Lah iya, itu kan batasnya yang di situ Mas Riza. Yang ada besinya itu kan mungkin pembatas ini depan jenengan persis. Kan kayak di atas kan ada kawat itu tuh. Ayo kita turun lebih ke bawah lagi. Ini ada saluran air juga. Tetap cuman mungkin diizinkan cuman untuk digunakan oleh warga, Dimanfaatkan. Nah, ini mungkin bangunan yang dibangun pun enggak permanen banget. Dimanfaatkan tapi tidak untuk bangunan permanen.
bentuk tembok gede cuman sudah tompral itu apa ya Mas Andi ya? Remuk dimakan bubuk. Umur dik. Aduh. Tapi tetap ini strukturnya tetap struktur dulu tampaknya ini. Batuannya batuan utuh kabeh ya. Dicetak dengan utuh ya. Terus dadi serdadu pandhe luweh ngono ya. Langsung. Ya, langsung. Ini bangunan iki, Mas. Sing bangunan utama ngadap nggih, Mas? Nggih. Iki ternak nawa, Mas. Mila ya. Wah, ini ada. Iki pot gorong-gorong iki. Iya enggak, cuman gorong-gorong itu bolong itu, Mas. Iya. Oh, mungkin saja dari atas itu dulu ada pipa besar yang dimasukkan ke sini. Mungkin ini bangunan ini hanya satu. Jadi kan untuk penggerak turbin itu kan tetap dari atas ke bawah itu ya. Soalnya kan dulu bolong juga. Mungkin alatnya menggiri. Angin-angin juga toh. Jadi untuk mempercepat juga mungkin suicide dan berarti ini wow. Soalnya ditumbuk-tumbuk. Sorry Mas, nah, ini bukan Belanda Mas. Ini era Bupati Cokronegoro. Memang ini dibuat era Cokronegoro Mas. Ya. 1926 kan listriknya baru menyala. Ya. Ya betul, tampaknya kita mendekati benar. Ini dulunya bukan hanya air dari atas banter, cuman ini disatukan ada pakai pipa gede tampaknya ini. Ini masuk ke situ ya. Oke, kita turun lagi guys. Ini yang tampak menarik sekali. Turun ke bawah. Itu air dan ini di dalam ini ada lubang. Kita geser ke sana coba lihat. Ini ada kolam konon katanya juga bangunan lama yang di atas yang dimanfaatkan oleh warga untuk kolam. Sementara ini air sendiri ini turun ke bawah ke sana, cukup tinggi sekitar 5 meter dari atas. Lah ini yang mana? Jadi di sini lokasi utamanya rumah alat itu ya? Iya. Karena turbinnya di sini. Nah, ini untuk turbinnya ya, penggeraknya. Sebelah kiri sini pas berosot air itu. Oh, airnya kan yang bolong tadi untuk buang. Iya. Tangga itu berarti juga Belanda juga. Mana? Ya era Cokronegoro lah yang Cokronegoro 2 ya. Pak, tapi nyun sewu niki Pak, nek tanah niki terus airnya sertifikatnya apa hak milik masih PLN apa udah warga, Pak? dimanfaatkan warga. Dimanfaatkan oleh warga. Nggih. Tapi jenengan sempat mopok semen ini juga nggih? Napa mboten? Ini ki asli? Wah, tapi kan bangunan kita mencen pengku banget nggih. Malah niki jedul-jedul iki lho, Pak. Jedul-jedul iki. Oh, ini bolong kaya atas nika nggih. Ya jenengan sing nutup niku berarti. Oh. Manfaatan jalan riyen napa Pak niki sempat tertutup tanah mboten? Mriki niki. Niki sempat mane tanggungan teman bang-bang ini. Oh, tapi ndak sampai menembus bawah. Berarti oyote namung kruwel ngoten niku ya. Luar biasa, berarti kan struktur bangunannya di era itu luar biasa. Akar pohon jati berarti Pak nggih. Pohon jati aja ndak mampu menembus. Itu kita kurang tahu juga itu fungsi dari ada semacam lubang sedikit di bagian dinding. Enten mesti pundi? Oh. Wah, ini besi zaman dulu. Jadi kita membayangkan
dari cerita Pak Mustafa yang di atas tadi, ada semacam glugu-glugu yang digunakan untuk keluar mesin-mesin dari tempat ini di era Belanda. Sebuti sini Pak. Dalamnya ada dulu buat rumah burung sriti itu. Oh, ini tebing terakhir sebelum air setelah digunakan menggerakkan turbin untuk ke sungai. Tadi ini pondasi apa, Pak? Pondasi asli. Pondasi-pondasi Belanda. Pondasi pada tahun 1927. Oke. Mungkin kalau di flashback tampilannya akan sangat luar biasa. Oh iya bener Mas, itu terowongan Mas. Iya, ini terowongan terakhir yang Standar berarti. konon setinggi orang dewasa masuk nggak apa-apa. Boleh disebut ini orang-orang Balidono ini guys. Area ini cukup luas. Boleh dikatakan sangat luas. Dan oleh pengelola, tepatnya Pak Sutrisno, digunakan untuk menanam aneka tanaman dan kolam yang entah dulunya untuk apa itu digunakan untuk memelihara ikan. Uniknya juga di sini ada yang itu yang ember yang hijau itu biru itu digunakan dulu konon ada lubang-lubangnya di situ. Kita juga masih meraba-raba ini sebenarnya digunakan ini untuk apa? Mungkin juga rumah mesin bisa jadi. Uniknya juga ini di area ini bawahnya ini tidak selamanya tanah, ini yang bisa bisa dimanfaatkan. Ini merupakan walet itu kumpulan lumpur yang naik mungkin dari atas, karena untuk pohon besiah ini sendiri kalau ada angin besar dia tidak kuat. Konon ceritanya Pak Sutrina juga ini bawahnya masih berupa susunan tertata dengan baik sehingga itu tidak bisa, akarnya nggak bisa menembus lantai yang ada. Ini kita bisa membayangkan betapa luar biasa kuatnya bangunan Belanda ini. Dikatakan juga masih ada sebagian lantai yang tampak. Nah, khusus yang kolam itu sendiri konon juga pernah ditanami jati, cuman jatinya itu akarnya juga ngumpul. Mas Andi itu yang penasaran, agak mumet dia mengikuti jalan-jalan kita. Wah itu tampak itu. Nah, tetap untuk bermain di sini agak nyaman. Nah ini sedikit yang ditumbral berupa tidak pasir hitam yang sering kita lihat, masih berasa lebih ke putih. Nah ini lantainya ini bekas lantai. Ini mungkin apa juga ini? Ini mungkin rumah yang dimaksud yang dibangun oleh PLN. Aduh, kesandung guys. Cukup luas, tangganya juga lumayan lebar. Lumayan naik juga. Itu di situ ada pondasi, atasnya pondasi lagi. Tetap luar biasa. Kalau ingin tahu lebih dalam, mempelajari, mungkin digambarkan lagi seperti apa, monggo datang ke sini. Sebenarnya hari ini saya ingin menyusuri jejak listrik itu dari yang awal listrik ini ada, terus nanti ada di dekat kolam renang Artatirta itu kayak rumah instalasi, tapi alirannya kayak apa, cuman di sini saja sudah menghabiskan waktu ini. Monggo yang penggila cagar budaya bisa mengagendakan kunjungan ke Purworejo, menyibak tabir misteri Belanda di Purworejo itu sebenarnya ngapain juga. Tetap luar biasa. Kalau Pak Nun Sewu, kalau dari PLN sendiri mereka bukanya gimana Pak? Mempersilahkan warga untuk memanfaatkan atau gimana Pak? Dari dulu udah gitu Mas, jadi turun-temurun ini umpamanya. Nek kaya kula kan wong anyar wae. Nggih. Terus iki on tua lah mbane.
bongkor kan peteng nek rada kene. Tapi memang seperti bangunan jenengan kesini sudah seperti ini ya Pak? Udah seperti ini bangunan. Apa mungkin lebih rapi lagi karena belum ada pohon-pohon gedenya? Ya kalau saya udah seperti ini Mas. PLN sering kesini Pak? Sering lah dari Magelang, Semarang ya sering. Cuman Cuma lihat-lihat aja cuma. oh gitu ya. Cuma lihat-lihat. Apa ada rencana mereka untuk menggerakkan ini lagi? Enggak tahu juga kali itu. Nek keinginan jenengan dengan ini no Pak, dijadikan destinasi wisata atau ngoten Pak? Nek kula ya terserah anu lah sing berwenang lah. Cuma sebelum digunakan saya manfaatkan. Nggih. Nek dari cerita yang pernah jenengan dengar mungkin dari orang tua dulu itu, bangunannya ada berapa janjian itu begini Pak? Nah saya juga tahu Mas. Orang tua juga udah nggak ada, cuma orang tua perempuan yang ada. Seperti ini juga nggih. Itu bangunan yang di sana itu berarti PLN yang bangun. Mana? Sing niku. Juga PLN apa warga? warga ini. Cuman itu di tanahnya sini juga nomor pun. Itu udah di luar katanya. Oh gitu. Pas batas sih. Yang ada Sana sampai bambu itu Mas. oh, yang ada granitnya sing pundi Pak? Granit itu bawah pisang itu, bawah kolam itu. Memanjang dari pojok kolam sampai sana. Panjang lagi kalau dipikir bisa Mas dilihat Mas, sangkun. Cuman tidak sampai pojok dengan bambu itu ya. Enggak mungkin ya sampai itulah. Pohon kelapa itu. Tanahnya udah enggak. Jadi tebing ini semua dipondasi juga jalan apa enggak Pak? Enggak. Oh. Listrik sih nggih ngisor. Agak bawah banget. Panen terusnya Pak. Oh, anu ini, anu paling nak di sak orang-orang 6 bulan sekali, 6 bulan. Pintan. Tergantung dari itu Mas. Nak tangguh setiap bulan ya pintan sama tulang. Tuh aliran Bogowonto. Aliran penuh sejarah. Masih pusing juga tentang Bogowonto. Karena tidak hanya sekedar cuma ada nama Kiai Bogowonto segala, cuman kita masih agak pusing. Ini lihat struktur bangunan bagian bawah amat cerdas karena memang di ketinggian ada kemiringan, lebih banyak ke susunan batu, susunan entah ini dalamnya tetap diikat oleh semen, mungkin dulunya pasir semen merah itu. Oh, pintu airnya tetap cakep banget. Nah dari sini ini dulu katanya ini bisa dimasukin orang. Sekarang ya anak kecil juga tetap bisa. Jadi teringat orang-orang rebuk. Cuman itu di bagian dalam agak ketutup ya. Kurang tahu itu ditutup apa ya. Mana? Itu besi. Ngomong pipa pembuangan. Apa ditutup kita kurang tahu itu juga itu. Tapi kan tutup. Konon dulu katanya sih bisa masuk. Berarti mungkin itu sekarang sudah ditutup. Ketutup Mas, bolong abi bangunan apa? Alirannya nang sore iki Mas. Wis anak ndapan iki to. Oh, bukan karena di atas digunakan terus ditutup. Enggak. Nek sing sekondure Mas ditutup, dari atas. Tetap luar biasa susunan batunya. Nampakan itu teman saya namanya Andi Mahestia, wartawan dari koran channel Bagelen Channel. Dia tertarik untuk mengikuti jalan-jalan kita, sering mengikuti Purworejo. Pandungannya untuk Purworejo guys. Sunan Maghribi. Ini tangganya
Mister Belanda juga. Nah, Menemukan menemukan harta karun mirip dengan ular ini guys. Apa? Kakek fresh nah. Tapi unik ini. Bawahnya lancip, cuman menggok, disambung dilas. Ini tinggalan londo ini. Kita tinggal aja, jangan bawa apapun. Bisa kok. Saya mau lewat yang sini saja. Tetap struktur yang luar biasa. Nggak berani masuk ke sana ya, karena konon kata bapak tadi sering ada ular di dalam sini. Jalan biasa saja. Oh itu pondasi yang di sana. Makin penasaran juga. Di sini ini ada bekas pondasi, mungkin berbentuk rumah. Tangga yang turun ke bawah sana, ke lokasi. Amat luas. Luas banget. Ruang kendali atau apa ini? Kurang tahu guys. Mungkin masih belum pojok. Berarti ini masih bangunan masih agak ke sana lagi. Sampai ke jalan. Ini juga mungkin masuk. Oh tapi sih mas, lagi juga menciut mas. Nah dulu bangunannya kan menciut kan. Itu tembok tertompral ya? Iya. Oh iya, itu disatukan di situ. Itu siji mas, itu metunya siji. Cuma area ini kan dua tekanan toh. Nah misal ke Banten. Oke, King. Ini tetap ngeri-ngeri sedap. Kita peruntukannya yang gimana? Ini tulisannya sudah enggak perusahaan umum listrik negara, cuman tulisannya sudah tulisan nasional atau apa, kita kurang tahu. Kita masih pusing juga, ini ada kaitannya dengan yang di sana atau enggak ya? Kita belum bisa masuk. Itu ada tulisan nenek seperti itu, yang itu yang tetap tulisan dari Belanda itu ya? Iya. Tetap ada huruf Jawanya. Perusahaan listrik pada waktu tempo ada tulisan Belanda nih guys. Iya. Iya. Oh. Paling tidak kita makin pusing lah dengan adanya ini. Honor fare oke. Nek ditarik dari yang sana yang tadi di itu, ini agak ke arah Magelang dulu. Yang ini mungkin kita untuk sesi berikutnya ya. Rasa penasaran kita yang ini namanya belum terjawab. Kita juga masih pusing atau mencoba menelusuri nanti yang dari Baledono itu ke sini dulu baru ke kota, atau yang dari Baledono itu dari Bangkit langsung ke kota. Cuman jalurnya di mana nanti akan kita cari lagi. Tetap pantau terus Purworejo. Mas Andi tetap medeni, Mas Rizal tetap gandeng, baik sedang libur.